Bapak dan Ibu tim sosialisasi penetapan cagar budaya Gunung Kidul dari Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Palian. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Kapanewon Palian beserta beberapa pengurus, juga Bapak Ibu peserta sosialisasi penetapan cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul yang pada kesempatan ini hadir di tempat ini. Juga yang kami hormati perwakilan dari desa, dari kelurahan Kapanewon Palian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa bertemu di pendopo wisata Bendowo yang ada di Pampang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami matur minta punten pada kesempatan ini, terutama dari tim dari Kundo Kabudayan kaitan dengan sosialisasi pada hari ini. Kami memilih tempat ini karena juga nantinya ini merupakan potensi dari Kapanewon Palian, yang mana nantinya Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum pernah tindak ke sini, agar nantinya apa yang menjadi potensi di Palian ini dapat diinformasikan. Kami mohon maaf bahwa sementara pada di Bendowo ini masih banyak perlu renovasi dan ini merupakan rintisan. Untuk itu nantinya apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara sosialisasi penetapan cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul yang ada di Kapanewon Palian ini kita mulai. Namun demikian, nantinya agar pelaksanaan kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itu marilah kita berdoa sejenak. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa kita mulai. Berdoa cukup, Bapak dan Ibu. Ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Darwis dari Wisata Bendowo yang sudah menyiapkan tempat untuk kita dapat melaksanakan sosialisasi ini, dan juga nantinya ke depan mohon doanya dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, wisata yang ada di Bendowo Pampang ini bisa berlanjut berkembang. Ini peninggalan dari rintisan dari beliau almarhum Bapak Lurah yang ada di Pampang beserta semua perangkat desanya. Amin. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa acara yang nantinya kita lalui. Izin yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua adalah sambutan sekaligus ucapan selamat datang dan pemberian dari beliau Bapak Panewu Kapanewon Palian. Kemudian yang ketiga adalah paparan dari tim sosialisasi penetapan cagar budaya Gunung Kidul dari Kundo Kabudayan, dan acara selanjutnya adalah tanya jawab, dan kelima adalah lain-lain, dan berikutnya adalah penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus ucapan selamat datang dan pemberian materi dari beliau Bapak Panewu Kapanewon Palian. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Andes Wilyadiantoyo waktu kami aturkan.
puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di objek wisata Kali Gendolo di Kelurahan Pampang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian yang pertama kami ucapkan selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi penetapan cagar budaya di Kapanewon Palian. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan menerima materi yang langsung diberikan kepada kita semua dari ahlinya kebudayaan, dan ini nanti akan membawa berkah bagi kita semuanya, bahwa di Kapanewon Palian ini tentu sangat banyak peninggalan sejarah yang ada, mulai dari Giring, Kekerasan Ki Ageng Giring, dari Sade Gunung Bagus, kemudian ada makam Rindam Surabi, kemudian kemarin baru saja saya baru tahu bahwa di Karangasem ini juga ada Watu Lumpang, ya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Dukuh, kemarin sudah ditempatkan kita dipamerkan benda-benda bersejarah, baik itu berupa pusaka maupun buku. Ini kami ucapkan terima kasih Pak Nadiman. Ternyata di tempat kita banyak sekali peninggalan sejarah. Dan mimpi saya bahwa benda-benda ini bisa terinventarisir dengan baik, syukur bisa disatukan, dibuatkan semacam museum. Ya, nanti kedepannya kalau memang betul-betul bisa, ini juga sekaligus barangkali kami mohon juga dari Kundo Kabudayaan, barangkali atau tenaga ahli dari kebudayaan, bahwa meskipun Kecamatan Kapanewon Palian ini merupakan cikal bakalnya sejarah Mataram, ya, sejarah Mataram. Ini sayangnya kami ini SMA saja tidak punya. Ini sangat ketinggalan jauh dari Kapanewon yang lain. Dan mudah-mudahan kalau memang dipandang bahwa untuk Kapanewon Palian ini untuk sekolah umum ini sudah tertutup, barangkali nanti terkait dengan upaya untuk pelestarian kebudayaan di Kapanewon Palian ini, kalau memungkinkan bisa dibuka sekolah minat khusus terkait dengan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penaewu Camat Kapanewon Palian, Bapak Dr. Andes Yudi Handoyo, Ibu Jawatan Sosial yang saya hormati pula, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang juga saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kami mohon izin untuk buka masker, ini sumpah yang sekesuk. Bapak Ibu yang saya hormati, kami rombongan dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan yang pada saat ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan sosialisasi tentang cagar budaya yang ada di wilayah Kapanewon Palian.
Namun sebelum ke sana perlu kami juga matur dan menanggapi apa yang disampaikan Bapak Penewu kaitannya dengan beberapa hal yang telah disampaikan di depan. Satu diantaranya terkait dengan SMK yang kita idam-idamkan. Kami pun secara pribadi Pak, karena kami juga berada di wilayah Kapanewon Palian ini, beberapa waktu yang lalu juga kebudayaan itu kan masuk di Komisi D Pak. Nah, kita juga sudah bincang-bincang di sana. Alhamdulillah juga di sana itu kan Pak Kabit kami itu juga dari Palian, sehingga kita sudah diskusi banyak. Nah ini, nah Dewan Kebudayaannya juga dari Palian. Nah ini sebetulnya untuk komposisi tim ngoprak-oprak dan jaluk itu sebetulnya ya sudah relatif kuat sebetulnya itu. Namun tidak tahu ini kok. Nah, kalaupun sampai 22 nanti belum terkabul, ya mohon izin, mohon maaf Bapak. itu. Karena karena di 2022 ini Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan ini harus sudah membuat rancangan Pak. Nah, semoga nanti rancangan yang di 2022 ini kita sampaikan nanti pada pimpinan Palian ini ternyata selak ngangsek pengen punya SMK kan gitu. Karena tanggal 16 September ini kami dari Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul ini sudah dimintakan untuk membuat rencana di 2022. Yang 2021 kemarin hari Kamis kami sudah dides di provinsi. Nah ini tinggal nunggu perubahan-perubahan. Jadi untuk di Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan itu setiap program adalah 2 tahun sebelumnya kita harus sudah menyampaikan. Nah yang 2020 ini belum dilaksanakan sampai sekarang karena itu banyak yang detail kegiatan kami, sehingga ini ngejar waktu. Nah ini karena harus selesai tinggal Oktober, November, Desember 3 bulan dengan berbagai macam kegiatan yang ada di Kundo Kabudayaan. Salah satu diantaranya nanti juga dalam waktu dekat ini Palian juga nanti harus menyelenggarakan campur sari secara daring ini, dan pemainnya harus dari Kapanewon Palian. Siap. Itu monggo nanti korwilnya atau korcamnya Bu Ani ini sudah sowan Pak Kapanewon belum ini? Belum. Nah ini kami kemarin hari Minggu itu pengukuhan di Semin Pak itu terkait dengan keberadaan campur sari yang segera akan dilaksanakan. Jadi masing-masing Kapanewon, 18 Kapanewon harus punya klub campur sari dan nanti akan manggung ataupun akan pentas di lokasi yang ditunjuk di wilayah Kapanewon masing-masing dengan live streaming tanpa penonton. Nah itu monggo. Dan pemainnya juga yang event ini agak terbatas. Bintang tamunya juga ada. Pokoknya nanti dari kami ada paket bintang tamunya itu, terus pemain lokal di situ itu. Bintang tamu itu hanya untuk mensupport lah, untuk itu. Ya itu. Monggo nanti. Gitu. Yang penting korcamnya segera Bu Ani di sini nanti. Ngacung. Oh, kita koordinasi Mas ya, selak itu karena yang kemarin kami minggu kemarin juga di Semen sudah itu tempatnya Mas Joko Tri, siapa itu suaminya Uut itu di sana itu, monggo segera itu. Karena apa Bapak Ibu, di 2021 Taman Budaya Gunung Kidul segera akan dibuka, sehingga nanti setiap minggunya harus ada event yang diisi di sana. Kalau memungkinkan kan dari campur sari ini kan tampil bergantian terus untuk mengisi taman budaya yang sudah dipersiapkan itu. Itu salah satunya. Yang paling mendesak itu ya
Bu Ani monggo pertama kapure sowan Pak Penewu. Gitu. Berikutnya juga yang kegiatan kami yang di 2021 ini, kami kan berada di posisi warisan budaya tak benda. Nanti yang benda itu yang ketok-ketokan itu ada nanti ini Pak tugas ini ahlinya. Di kami ini juga selain pentas campur sari itu nanti juga ada kuliner tradisional. Jadi 18 Kapanewon nanti akan kita fasilitasi untuk mengadakan itu festival kuliner tradisional itu. Yang terbaik nanti dapat ada rewetnya nanti itu. Mungkin jangan Lombok sing paling sip itu gimana, nah, itu nanti kalau kita bahannya itu 2 juta lah, itu pengkumanya loh itu di bidang kami, di seksi kami juga ini yang akan segera kita laksanakan kuliner gitu. Tapi yang tradisional itu ada beberapa juga. Terus bintek batik, desain batik itu juga nanti sasarannya adalah di masing-masing Kapanewon. Nanti batik yang terbaik mana di tingkat itu juga semua nanti ada relate-nya. Nah, jadi seperti yang sudah diutarakan Pak Agus Budi tadi, bahwa warisan budaya tadi, kalau Pak Agus itu apa itu stresnya ada di intangible itu warisan budaya tak benda. Nah, kalau ini sosialisasi ini konsentrasinya ini kan ke benda atau tangible benda. Nah, benda itu dibagi menjadi warisan budaya juga. Kemudian, nah ini yang penting ini cagar budaya. Cagar budaya bisa berupa benda, ya, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Ini lanjut, Mas. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya? Ini kita ambil dari undang-undang lah ya. Apa itu arti dan makna warisan budaya ini? Deskripsinya ada di undang-undang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca undang-undang ada apa senang undang-undang ono apa disampaikan gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, ini cagar budaya fokus pada kesempatan hari ini. Dan ini kita bayangkan cagar budaya itu apa? Cagar itu kan melindungi ya, perlindungan artinya perlindungan. Gitu. Jadi kalau ada benda budaya, ya kita bayangkan simpelnya ya, nggak perlu teori yang muluk-muluk apa tuh jadi cagar budaya. Cagar budaya dan ini benda yang bersejarah gitu aja. Yang syaratnya apa? Gitu ya. Tidak semata-mata benda bersejarah, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Coba dilanjutkan. Oh ini tadi ya. Ini arti tim ahli cagar budaya. Terus nggak perlu. Nah ini kriteria cagar budaya. Jadi tadi kalau kita simpelnya cagar budaya itu adalah benda yang bersejarah. Syaratnya ini harus berusia 50 tahun. Memang harus kuno. Ya. Kalau bikinan kemarin atau sebelum 50 tahun, kita dari tim TACB belum bisa menetapkan sebagai cagar budaya. Ya, memang harus kuno. Jadi syaratnya itu benda yang bersejarah. Kita bayangkan kita punya benda yang bersejarah dan usianya 50 tahun. Nah, paling sedikit 50 tahun. Kemudian mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun. Masa gaya itu seperti apa? Contohnya misalnya pakaian aja, mas tahun 70-an, 80-an itu pakaiannya dulu celana panjang itu bre-bre apa itu ya. Nah, itu masa gaya seperti itu. Misalnya kalau ada bangunan candi, nah, modelnya seperti apa, itu paling tidak masa gayanya seperti apa, itu mewakili model masa gaya 50 tahun yang akan datang. Dan memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi tidak asal benda itu biarpun sudah 50 tahun tapi kalau tidak punya nilai sejarah ya, ada rumah singgah Sudirman misalnya. Saya kebetulan di Bantul ya, di Parangtritis ada rumah singgah Sudirman, itu punya nilai sejarah ya. Di samping rumahnya itu pernah dipakai untuk gereja Jenderal Sudirman, kebetulan rumah yang dipakai singgah itu adalah rumahnya Pak Lurah Parangtritis, jadinya bentuknya jebol, tapi rumahnya juga lama juga. Jadi
nilai sejarahnya dapat, kemudian bendanya juga dapat sebagai cagar budaya. Ya. Terus memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa otomatis ya, otomatis karena itu milik kita, tidak mungkin bangsa lain memiliki benda yang semacam kita. Jadi itu kepribadian kita itu seperti itu. Lanjut, Mas. Nah ini pembagian cagar budaya tadi sudah saya sampaikan, ada benda, struktur, bangunan, situs, kawasan. Nah ini coba kita berikan contohnya saja ya. Kalau benda, coba lanjut. Benda. Nah ini benda cagar budaya ini apa itu artinya ini juga dari undang-undang ini, dari undang-undang. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya, benda alam dan atau benda dan seterusnya. Nggak perlu saya sebutkan. Contohnya mungkin di atas dilanjut Mas. Nah, yang dimaksud benda, contohnya ini. Nah ini. Nah ini menhir, arca menhir di Sukaliman. Menhir itu apa? Macam tugu batu ya, arca tugu batu yang dulu pada masa prasejarah namanya. Jadi manusia belum mengenal tulisan, masa prasejarah itu dulu memuja ini sebagai tempat untuk memuja ini arca menhir namanya, tugu batu lah gampangannya gitu. Nah, kemudian ada prasasti Nganjatan, ini sekarang disimpan di kantor BPCB, dan ini Al-Quran tulisan tangan. Jadi ini usianya sudah lama banget, jadi bisa dicagar budayakan karena unik ya, unik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di lingkungannya menemukan benda lama, benda kuno, misalnya semacam ini ada apa? Tadi disebutkan Pak Panau lumpang ya Pak, lumpang batu itu mungkin nanti bisa kita tinjau di lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan benda-benda yang seperti itu sebagai warisan budaya, ajukan aja ke surat ya Pak ya ke Dinas Kebudayaan untuk menindaklanjuti. Nanti TACB akan meninjau ke lokasi dan akan dilakukan kajian dan akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Kalau TACB itu apa itu kewajibannya hanya terbatas pada memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada bupati untuk menetapkan sebagai cagar budaya. Belum tentu yang menjadi rekomendasi cagar TACB itu kemudian disetujui oleh bupati, itu belum mesti ya. Ternyata bupati mempunyai pandangan lain dengan benda yang bersangkutan, bisa saja. Biarpun TACB sudah merekomendasikan agar itu ditetapkan sebagai cagar budaya, belum tentu apa itu bupati menyetujui ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah jadi Bapak Ibu ya, ingat kalau ada benda supaya nanti bisa di CB-kan, bisa saja mengajukan surat ke Bunda Kebudayaan untuk ditindaklanjuti. Nah, nanti dari tim akan datang ke lokasi, melakukan kajian, kemudian kalau itu layak menjadi cagar budaya kita rekomendasikan ke bupati ya. Jadi nanti yang menandatangani surat keputusan cagar budaya itu adalah bupati. Nah itu ya, contoh-contohnya itu benda, menhir, prasasti, dan masih banyak lagi benda-benda misalnya seperti meja. Kita pernah menetapkan ya, bukan mengusulkan untuk meja kursi dengan di Pak Dirman juga gitu ya, karena dipakai untuk pertemuannya dengan Sultan dan Pak Harto di Parangtritis. Itu kan biarpun bendanya itu hanya dipakai semalam oleh Pak Dirman, tapi kita menyangkut tokoh besar. Nah, itu apa itu meja kursinya itu sebagai cagar budaya. Nah, kebetulan meja kursinya juga usianya juga lama, jadi satu angkatan dengan rumahnya Pak Lurah Parangtritis itu, bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi yang punya nilai sejarah lah itu benda-benda. Jadi kalau ini tadi kan cuma nilai sejarah karena masa klasik ya, masa prasejarah. Kemudian ini prasasti Nganjatan itu masa Hindu Buddha gitu. Dan Al-Quran itu juga masa Islam. Nah, dan jadi ada 3 periodisasi yang semua bisa dicagar budayakan. Ya lanjut Mas. Nah kemudian struktur cagar budaya itu apa? Ini juga saya ambilkan di undang-undang tentang cagar budaya. Lanjut contohnya, ya struktur. Contohnya di sini, nah ini Gembira itu ya, mana ya?
Nah, coba next terus mas, next. Nah, Gembirawati itu Pesanggerahan, dan ini Tugu Jumenengan di Ponjong. Nah, di Ponjong. Jadi ini kenapa disebut struktur? Karena ini benda ini itu tidak beratap. Jadi misalnya Bapak menemukan bekas tembok di Kota Gede, itu ada contohnya ya, di Kota Gede itu kan banyak tembok. Nah, tembok bekas itu bisa di CB-kan menjadi, maksudnya di CB-kan, dicagar budayakan menjadi struktur, namanya struktur cagar budaya. Ini tidak beratap dan mempunyai apa itu pondasi. Itu ciri-cirinya. Jadi ini bisa juga di Gembirawati itu disebut sebagai situs juga bisa. Tapi kita lebih cenderung ke struktur karena ciri utama struktur itu tidak beratap. Ya, tidak beratap seperti ini ya, tidak beratap. Kemudian pasti ada pondasinya. Nah, itu nanti arahnya ke struktur. Kemudian ini Tugu Jumenengan, ini kan juga pasti ada pondasinya dan juga tidak beratap. Kita lebih, nah ini juga bisa disebut benda cagar budaya juga bisa. Tapi dari sisi arkeologi lebih cenderung ke struktur cagar budaya. Nah, itu ya. Lanjut, ini contoh-contohnya biar Bapak lebih paham. Saya berikan banyak contoh untuk pertemuan pada pagi siang hari ini. Kemudian yang disebut bangunan cagar budaya, ini susunan binaan yang terbuat dari titik dan seterusnya. Contohnya, lanjut. Nah, contoh bangunan ini biasanya berbentuk rumah lengkap. Ini joglo tradisional di Sabtosari milik Pak Sarjono. Ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian rumah tradisional Bapak Suwardi Tismanu. Nah, ini malah lebih nilai sejarahnya lebih lebih ada nilai positifnya lagi karena sebagai tempat tinggal masa kecil Kolonel Sugiono, pahlawan revolusi. Nah, ini jadi nilai sejarahnya dapat. Kalau ini mungkin dipakai untuk apa, dulu pernah dipakai untuk kantor desa atau apa, saya kurang begitu paham dengan cagar budaya yang di Gunung Kidul karena saya memang baru di sini ya, Gunung Kidul, belum banyak informasi tentang ini. Tapi ini contohnya sebagai bangunan cagar budaya. Ya, lanjut. Nah, situs. Nah, situs ini lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Jadi situs itu biasanya tempatnya itu luas. Ya, misalnya di Candi Prambanan itu disebut situs. Nah, ini contohnya, coba contohnya. Contoh situs itu seperti apa? Nah, ini di situs Sukoliman. Nah, situs Sukoliman itu kan terdiri dari banyak ini ya, menhir. Mungkin ini apa itu tempat pemujaannya ada di sini. Nah, ini memuja menhir ya. Mungkin ada kubur batunya. Nah, kubur batunya. Ini disebut situs karena ini merupakan kompleks. Ya, kompleks peninggalan budaya atau peninggalan asal cagar budaya. Jadi bisa disebut situs. Kalau ini menhir ini bisa ditetapkan sebagai satu benda cagar budaya, benda, banyak benda, situs. Nah, itu namanya situs. Di Gua Brahola juga seperti itu. Di sini ditemukan bekas peninggalan masa lalu, masa prasejarah, macam-macam, ada kapak atau apa. Nah, guanya juga karena gua alam ya, kemudian dipakai oleh aktivitas manusia, mempunyai nilai sejarah. Nah, ini bisa dicagar budayakan. Ini situs Gua Brahola di Rongkok. Ini situs, jadi kalau kita membayangkan situs, jadi lingkupnya lebih luas daripada benda. Kalau benda itu kan hanya satu atau dua itu ya, satu. Lanjut. Gitu. Nah, kawasan itu lebih luas, lebih kompleks lagi. Kawasan terdiri dari banyak peninggalan cagar budaya. Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Jadi terdiri dari minimal dua cagar budaya, dua situs ya, yang berdampingan. Misalnya di Mojokerto, di sana ada situs Raja Bre Wirabumi. Kemudian ada situs dari raja siapa. Nah, itu di sana kawasan. Karena ada dua situs lebih. Ini baru-baru ini ditemukan di mana tuh ya? Di Mojokerto situs Raja Wengker.
Nah, di Raja Wungker kita baca berita itu ditemukan peninggalan situs dari Raja Wungker. Itu menantunya Tri Buana Tunggadewi. Nah, itu menantunya. Itu jadi raja di di wilayah Majapahit, tapi bagian misalnya kalau Majapahit Mataram itu wilayahnya di Kabupaten mana itu Raja Wungker mempunyai wilayah kekuasaan. Itu di Mojokerto itu kawasan. Nah, kalau di sini kawasan misalnya di Prambanan itu sebenarnya kawasan ya, kawasan cagar budaya Prambanan, ada candi Prambanan, ada macam-macam, itu kawasan. Jadi lebih dari satu situs. Nah, kawasan di Prambanan itu kan ada situs Prambanan juga, terus kemudian ada situs Candi apa kan, dari sekian situs itu disebut sebagai kawasan. Ya, itu ya Ibu ya. Lanjut. Nah, ini contoh kawasan. Ini banyak contohnya di kawasan di Kota Baru. Kota Baru itu tempat pertempuran pertempuran Kota Baru di sana yang melawan Jepang. Di sana ada gereja, kemudian ada tugu peringatan untuk serangan Kota Baru. Nah, itu kan situs-situs, ada 2 situs, makanya ini disebut kawasan. Di Imogiri juga itu ada makam dari Solo, Jogja, ada 2 situs, ada lebih. Nah, situs dari pemakaman Raja-Raja Solo, situs dari pemakaman Raja-Raja Jogja. Jadi ini disebut kawasan karena tempatnya sangat luas. Kemudian di Malioboro kan juga itu ya, banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Ya, ini saya dicontohkan Kimia Farma Apotek itu dulu itu juga bangunan peninggalan Belanda. Kemudian kalau ke utara lagi ada situs itu stasiun Tugu. Nah, itu kan masuk kawasan Malioboro. Nah, ini disebut kawasan luas sekali. Kemudian Kota Gede jelas ada makamnya, kemudian ada masjid. Ada 2 situs, ada lebih ya tadi ya, itu definisinya ya, jadi itu disebut kawasan. Kadipaten Pakualaman juga gitu, di dalamnya ada pendopo, kemudian ada macam-macam di sana. Nah, ini apalagi Keraton Yogyakarta sudah banyak kita kaji, terutama yang kaji TACB di tingkat provinsi. Provinsi ini nanti bisa diangkat sebagai warisan budaya nasional, TACB nasional. Lanjut, pembagian cagar budaya. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, ada masa prasejarah. Tadi ditandai dengan penemuan-penemuan cagar budaya berupa menhir tadi. Ada masa klasik, Islam, kolonial, dan masa kemerdekaan hingga sekarang. Masa kemerdekaan kalau hingga sekarang ya tergantung 50 tahun usianya gitu. Kalau patokannya 50 tahun itu gampangnya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau punya misalnya rumah dulu yang udah lama 50 tahun, nanti fungsinya dulu pernah dipakai untuk sekolahan. Nah, itu nilai plusnya ada di situ. Itu bisa dicagar budaya dan pernah dipakai untuk kantor apa. Itu juga bisa. Asal usianya 50 tahun dan mempunyai nilai plus untuk kepentingan yang di rumah yang bersangkutan itu ya. Lanjut Mas, ini prasejarah contohnya ya, nah ini tadi menhir, ini di Pulutan Wonosari. Nah ini menhir juga di Gunung Kidul itu ternyata kaya peninggalan klasik ya, masa prasejarah. Nah, karena terutama di Sekoliman itu ya, karena situsnya luas banget itu ya, banyak ditemukan menhir kan di sana. Nah, kemudian ada menhir juga yang di Bejiharjo. Jadi komplit di Gunung Kidul itu ada di beberapa tempat ditemukan menhir. Nah, ada juga menhir yang disimpan di mana Museum Rono Budoyo juga ada. Di sana ada 3 atau 4 menhir yang disimpan di sana. Atau itu karena untuk penyelamatan biar tidak mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat kan, tapi ya kadang masyarakat juga takut juga ya. Nah, biasanya trik untuk tidak dipakai untuk menghindari pemanfaatan masyarakat itu kadang kita teman-teman dari cagar budaya kantor Swaka Peninggalan Purbakala, sekarang namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu kalau setiap malam Jumat itu diberi kemenyan sama bunga itu biar tidak diganggu masyarakat atau tidak diambil masyarakat gitu.
berarti nanti akan itu barang itu berarti kan bisa wingit ya. Nah, itu hanya trik yang saya bocorkan di sini ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan menhir kok ada kemenyan dan bunga enggak, tapi ya jangan ya ngajari elek, masa mau dimanfaatkan untuk fondasi rumah kan jangan ya, itu kan nilainya kan cukup tinggi, nilai sejarahnya agak tinggi kan ya. Itu bisa dilaporkan atau diberitahukan kepada Kundaka Budaya untuk kita tindak lanjuti menjadi cagar budaya. Ya lanjut. Nah kemudian masa klasik, ini kalau masa klasik itu kita menyebut masa klasik itu bayangan kita itu peninggalan masa Hindu atau Buddha. Nah, ada ini arca, candi, itu peninggalan Hindu Buddha, ini masa klasik. Candi Pelembutan di Pelayan, arca Parwati, kemudian ada candi Genjahan di Ponjong. Ini masa klasik. Jadi biasanya penemuan masa klasik itu kebanyakan berupa arca. Nah, belum lama ini ada arca Ganesha juga. Nah, uniknya kalau di Gunung Kidul itu arca yang dibuat atau peninggalan masa klasik itu bahannya dari batu putih ya, batu kars, itu bukan batu hitam atau andesit. Nah, kalau yang di Sleman itu kan batu hitam, kalau di sini karena bahannya dari itu ya cepat aus, beda yang bahannya dari batu hitam ya, lebih awet. Apalagi kalau bahannya dari kayu, kalau dari kayu itu lebih mudah lapuk, lebih mudah rusak. Kemudian setelah masa klasik lanjut ada masa Islam. Nah, Islam ini masa Mataram, ya Mataram Islam maksudnya. Ini ada tugu batas antara Kasultanan dan Kasunanan di Ngawen. Nah, ini yang di Jogja ini tugunya seperti ini, tugu batasnya seperti ini. Nah, kalau yang di Solo tidak diekspos mungkin sebelah sana ya, yang di Kasunanan sebelah sana. Ini kopen karena ada jubelnya ya Pak, ada jubelnya Pak ya, juru peliharanya, jadi apa itu kelihatan bersih dan apa itu rapi ya, rapi ya. Ini lanjut. Nah sekarang masa kolonial, biasanya bangunan-bangunan Belanda itu kan kokoh banget ya, temboknya mesti batu tebel gitu. Ini kantor Pegadaian, ini peninggalan Belanda juga. Sejak awal memang kantor ini juga dipakai untuk gade masa Belanda, sampai sekarang masih kita pakai ya. SD Negeri 1 Ponjong. Nah, biasanya kalau sekolah-sekolah itu dulu berkaitan dengan apa itu misi penyiaran agama orang-orang Belanda itu ke daerah itu melalui sekolahan ya. Jadi banyak sekali kalau sekolahan itu ya. Nah, ketika dibantu ada beberapa kali menetapkan sekolahan sebagai cagar budaya, itu biasanya tokoh-tokoh Belanda yang bertindak sebagai pendeta untuk menyebarkan agama di daerah. Itu biasanya berkaitan dengan misi atau sending orang-orang Belanda, biasanya mendirikan sekolahan. Tapi setelah Belanda tidak di Indonesia lagi, kemudian dimanfaatkan oleh orang RI ya, ini untuk dipakai untuk sekolah juga, melanjutkan. Bahkan kadang menambah bangunan, tapi bangunan aslinya tetap tidak berubah. Ini bisa diterapkan sebagai cagar budaya. Nah, ya, ini dua contoh tentang cagar budaya masa kolonial. Lanjut. Oh ya sudah selesai. Kalau masa kemerdekaan ya itu tadi rumah Joglo, kemudian rumah Joglo yang rumah singgah, maksudnya rumah singgah Jenderal Sudirman, itu masa kemerdekaan. Cikal bakal Mataram menika ngiring. Lajeng ingkang sampun dipun tetepaken cagar budaya menika nembe makam Ki Ageng Ngiring ning dumununge wonten Sodo. Lah Ngiring menika justru cikal bakal. Wonten kedadosan kalau ini salah setunggalipun situs napa kawasan nggih wonten Kali Guwan Ngiring menika badhe dipun bangun kali satunggalipun kementerian. Menika bangkar amargi syaratipun dereng cagar budaya. Berarti kan penting menika
napa nggih ngupadi supados dados cagar budaya. Nah saderengipun Ki Ageng Giring proses perjalanan nggih ngantos tumurune wahyu menika wonten Desa Giring. Ananging wonten sak ngantos dumugi menika dereng setunggal kemawon salah setunggalipun situs menika dipun tetepaken dados cagar budaya. Dados wonten menika wonten Watu Dakon. Dakon niku kangge napa nangkutaken nasib. Nasib napa mawon termasuk ekonomi. Kan presiden Pak. Lajeng wonten niku wau napa Kali Guang. Saderengipun Kali Guang niku sejarahipun Kali Nyamat. Nah Kali Nyamat menika mitos para widodari nggih. Para widodari ingkang napa siram wonten ing mriku lan ugi dolanan. Lajeng tilas dalem Ki Ageng Giring. Wonten area tilas dalem Ki Ageng Giring menika wonten Sendang Pitutur. Sendang Pitutur menika mapanipun wonten saereng-erenging bukit alit. Menika critanipun menika wadah toya kagem kebetahan toya resik sak dinten Ki Ageng Giring. Lajeng wonten karana Ki Ageng Giring menika badhe mbangun kraton nggih. Menika sakjanipun Ki Ageng Giring sampun napa nggih netepaken papan lan ugi bukti-bukti kangge kraton nggih menika arupi nek tiyang Giring mastani menika umpak. Nah, menika sakno dados petilasan naminipun Candi Krapyak. Candi Krapyak. Lan sanes-sanesipun. Nah niku angkah kula kan sakjane ajeng ngejokne ngoten lho. Amangke sing kedah kawogan ngajengan iki sinten? Nek mangke mboten enten kejelasan namung maneman gitu. Mangke ndak selak rusak napa kados pundi. Oh niki Watu Jagong pun rusak, dirusak. Nah sing rusak niku nyun sewu oknum justru menika sakjanipun juru kunci. Nalika pertigaan badhe dipun bangun nika dilebaraken, menika dipun tutuk. Nek niku dungkel ajeng pindah mboten saged. Kejaman rumiyin menika dipun singkiri. Bangun mergi menika disingkiri amargi wonten ingkang sesepuh ingkang ngendika nek menika situs. Sajene ajeng dipindah ning amargi papanipun wonten pinggir mergi niku. Ning enggo seperti mboten saged. Ning malah ditutup niku. Kok itu gel ditutup. Nggih ditutup ane kedenangan nggih, kenangan lajeng dadi cacat. Terus kawula ngupadi supados menika dipun napa nek wau diparingi kembang nggih. Nek kula kae tulisan Jawa, huruf Jawa ini mboten nonton terjemahane. Ben bingung lho. Ning niku tegesipun penting. Nah, apa ngantos dipun rusak. Nah, sedaya situs niku kula caosi niku napa tulisan-tulisan Jawa menika. Cukup banyak sekali ternyata, dan yang ingin saya sampaikan hanyalah laporan terkait dengan pendataan kami yang nanti kalau ada yang saya lupa mohon maaf karena cukup banyak. Berawal dari Desa Karangduwet, benar yang disampaikan Simbah tadi, ada Monumen Jenderal Sudirman, ada makamnya Mbah Menggung. Itu kalau sekarang sudah tidak aslinya sebenarnya, dan itu sudah dibangun oleh salah satu warga yang saat itu sakit, lalu dibangun untuk diperindah ibaratnya. Itu secara bentuk makamnya sudah tidak asli, sudah buatan baru, tetapi secara mitos dan cerita rakyat yang sampai di telinga saya sangat kuat sekali. Era Mbah Menggung di Kapanewon Palian bisa dikatakan juga salah satu cikal bakal yang ada di Desa Karangduwet.
Di samping makam Mbah Menggung ada batu tumpuk yang lumayan tinggi juga. Mungkin saya kira itu adalah salah satu benda purbakala atau sebenarnya juga makam kuno. Itu masih cuman tidak terawat. Jadi kalau saya dan teman-teman singgah di sana, setidaknya rumput kita cabut. Nah, itu yang dari Desa Karangduet. Selanjutnya juga ada penemuan yang sampai saat ini kami tidak bisa dengan intens. Itu adalah, kalau kita bilang situs Sengkoreng, itu kalau secara sejarah lisannya adalah bentuk bangunan bendungan saat itu. Itu salah satu aliran sungai di Kapanewon Palian. Bentuknya adalah batuan terbengkalai tapi interlocknya jelas. Itu yang menyebabkan kami bingung karena ada beberapa teman yang walaupun dalam satu komunitas kami sering bentrok, ini geologi, ini arkeologis dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon untuk yang tadi yang di situs Sengkoreng itu kita bisa pantau bersama, karena temuan 2017 itu ada batu lumayan besar. Itu ada yang bisa saya baca adalah 73, yang depannya karena sudah tidak utuh lagi jadi nggak bisa kita baca. Kalau tidak salah itu bahasa Sanskerta. Kalau saya cocokkan dengan buku Sanskerta yang saya punya, ada angka 7 dan 3 dan itu hilang. Kita monitoring ke 3 itu hilang. Seberangnya situs Sengkoreng ada batu lumpang, kalau yang di masyarakat sekitar disebut Mbah Jenggot. Itu ada batu lumpang, ada alunya juga, tapi alunya yang hilang. Itu untuk yang di tahunan. Saya kira itu bisa sebagai acuan kita, karena kalau itu benar-benar ada bendungan di situ, otomatis teori-teori Orepa selesai. Kita punya satu teori baru bahwa orang-orang dulu sudah bisa membuat bendungan. Dan itu kemarin kita petakan dengan teman-teman arkeologi yang memuat etnografi di Yogyakarta. Salah satu teman saya, kita mencoba petakan sampai di Pelembutan. Sampai kita Pelembutan, kalau memang benar eranya itu sama dengan eranya Pelembutan, berarti itu penemuan sangat maju di zaman itu. Dan itu saya masih merasa kesulitan, karena memang beberapa kali kita laporkan belum ada tindak lanjut yang baik gitu. Itu semoga nanti kita bersama bisa saorane nonton, kita mencoba untuk kita otak-atik ini benar atau enggak secara ilmuwan dari Kundo Kabudayan. Itu yang dari Desa Karangduet, itu nampaknya itu. Ada juga beduk tua. Beduk tua itu ada di Masjid Al Hidayah, itu dibawa 2 orang dipikul dari Dringo. Itu sekitaran tahun 60-an itu datang ke Desa Karangduet, tapi masanya sebelum tahun 60 itu sudah ada di Dringo. Itu dipindahkan ke Desa Karangduet di Masjid Al Hidayah Panan Lor. Yang masih ada adalah bentuk beduknya secara membran depan dan belakangnya sudah diganti karena sudah rusak. Lalu di Karangasem itu kami metakan di Karangasem B berarti. Sing Susupan dan Karangasem B itu ada batu Linggayoni di tengah ladang warga. Itu bentuknya masih ada tiang, ada ya tutupnya yang hilang. Kalau katanya dulu ada tutupnya, tapi kemarin saya cek tidak ada. Dan ditemuan di Karangasem A itu yang kemarin mungkin dari Kundo Kabudayan sudah rawuh ke sana, itu yang hilang adalah layah. Karena kita inventaris kemarin ketika kita datang ke sana, layahnya yang sudah nggak ada. Jadi ada batu kayak lumpang tapi tipis dan besar. Mungkin waktu diekskavasi itu pecah atau gimana kita juga nggak tahu. Karena waktu pembuatan jalan yang nabrak situs itu, temuan-teman itu
semuanya sudah ada di atas. Itu ada lagi cerita rakyat terkait dengan susupan, dan itu masih digunakan kalau tidak salah sampai di tahun berapa gitu, itu masih digunakan umat Hindu untuk beribadah, tetapi tinggal tempatnya saja. Untuk bentuk bangunannya yang katanya seperti kandang itu sudah hilang. Ada lagi Gocoko, itu juga sama seperti Linggayoni, cuman sebentuk Linggayoninya sudah tidak ada, tinggal tiangnya saja karena sudah dibentuk seperti dibangun seperti makam. Itu yang di Karangasem. Lompat lagi ke daerah Namberan itu ada dua lagi, Watu Lumpang, yang itu ada di sawah warga juga di sebelah kanan jalan kalau dari arah selatan itu. Lalu bukan banget tadi lali karena terlalu banyak teman loh Pak, mohon maaf. Dan juga yang kemarin kita sedang obrolkan adalah bahwa pusatnya terumbu karang itu ada di Palian, dan itu ada di kawasan Suaka Marga Satwa. Itu kemarin kita mencoba ngulik, ternyata benar fosil itu terumbu karangnya banyak, dan juga ada fosil moluska dan lain sebagainya di situ. Mungkin nanti bisa kita datangi juga untuk kita pantau gitu. Salam budaya. Lestari budayaku.